Pesan utamanya apa dari biografi itu? Biografi dan buku yang satu lagi, apa kata sahabat ini untuk pembaca nanti, apa untuk generasi yang akan datang? Gitu? Ya gini aja lah, agar kalian tahu. Contohnya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para pemirsa Bincang dan Ustadz Afin. Hari ini kita kembali kehadiran tamu yang luar biasa karena beliau ini adalah multitalenta, budayawan, musikus, sutradara, politikus, wartawan, dan lain sebagainya. Saya perkenalkan Sugeng Waluyo Jarot alias Eros Jarot. Tapi yang terpenting satu, lu tadi perkenalkan gue kebanyakan tuh. Yang paling penting diperkenalkan, saya temennya Dullah. Nah, itu lebih penting, ya kan? Oke, Eros sehat ya, Eros? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, ini dengan kebanyak multitalenta itu mau tanya yang pertama, sekolah inti apa? Kalau sekolah tuh kalau saya kan nggak kayak Gibran ya, itu nggak apa-apa. Saya nggak penting, itu jasa buat saya ya. Saya sekolah banyak lah. Saya sekolah teknik, saya sekolah art juga ya. Tapi sekolah saya paling luar biasa itu adalah sekolah kehidupan. Itu menurut saya universitas yang paling luar biasa. Ya kehidupan itu, saya banyak belajar dari kehidupan. Kalau yang di universitas itu cuma ngejar ijazah aja itu ya. Di Jerman itu ya? Saya ambil Fahrensteknik. Ya. Teknik kimia itu ya? Apa? Ya teknik industri lah, seperti teknik industri, tapi saya banyakkan chemicalnya gitu kan. Tapi waktu di London ngambil sutradara atau apa? Bukan ya, sinematografi ya? Film ya. Kalau di Jerman itu kan biaya sendiri, nguli ya. Kalau di Inggris dikasih beasiswa ya berangkat lah gitu ya. Beasiswa dari British Council. Oh, British Council. Ada ijazahnya itu ya? Nggak penting. Saya nggak pernah mau ngambil ijazah kok. Oke. Makanya saya kaget tuh. Gibran sama bapaknya ya, susah amat sih gitu. Ngaku aja nggak punya gitu. Kayak saya santai aja kan ya. Tapi kok, nah makanya inilah. Memang perlulah para penulisan ya. Insya Allah kan pemirsanya Pak Dullah ini pasti orang-orang yang lurus semua lah ya. Insya Allah. Karena saya kenal teman saya satu ini yang lurus orangnya gitu ya. Sejak kita kenal sejak SMA ya. Sejak SMA saya kenal dia dan alhamdulillah sampai hari ini masih seperti dulu lah. Alhamdulillah, itu juga masih seperti dulu. Tidak banyak bohong, bukan berarti nggak pernah bohong, ya pernah dikit. Nah inilah ya sebetulnya apa ya. Saya juga berharap sebetulnya kenapa sih ijazah yang paling penting itu kan sebetulnya yang kita ketahui ya. Jadi kalau kamu nanya gitu, apa ijazah kamu apa? Saya nggak pernah mau ngambil. Itu boleh ditanyakan. Waktu saya juga waktu mau garap film Cunyadin kan ya, ditanya ijazahnya, pusing saya. Ijazah buat apa ijazah gitu? Orang bikin film nanya ijazah, nggak percaya bahwa saya sekolah. Bedanya saya sama si Gibran apa Jokowi, saya suruh langsung ngecek ya ke British Council dan dibuktikan bahwa saya pernah pendidikan di sana dan semuanya gitu. Jadi memang nggak ada tipu menipu. Gitulah, makanya tanya pendidikan itu hati-hati. Yang salah dia loh ya. Hanya pendidikan. Ijazah lagi. Sedangkan isu ijazah itu lagi hal-hal yang sangat-sangat memalukan di Indonesia ini gitu loh. Saya ngasih contoh ya. Ngasih contoh nih. Lewat forum ini saya sampaikan kepada Dik Gibran ya, dan Mas Jokowi, nggak apa-apa kalau nggak punya ijazah. Yang penting kan kerjanya ya. Tapi kalau kebohong, nggak punya aku punya, itu nggak boleh gitu ya. Jadi ya kalau punya ya apa sih saja liatin aja kan itu ya. Ini nyambung karena kamu nanya ijazah lo ya. Iya. Ya, sekarang nanya yang lain silakan. Iya, soalnya kan fenomena gitu, film Cut Nyadin. Terus nggak bikin film lagi sampai sekarang. Kan pernah.
Zamannya Pak SBY itu kan kita anggap udah demokrasi ya. Emang saya tuh juragan dibredel. Jadi baru 8% loh ya. 8% tiba-tiba di stop. Saya nggak tahu dia teriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apaan sih ini? Saya bilang sama pimpro saya di lapangan, manajer lapangan. Tuh bilangin dong tuh yang pada teriak-teriak itu ya. Sebentar aja 10 menit, 15 menit. Dia lari ke sana, ke orang-orang yang pada demo itu kan. Dia balik lagi, Pak, dia menuju ke sini loh. Mau ngapain? Demo saya. Saya harus memberhentikan film itu. Karena dianggap Eros Djarot menyebarkan paham komunis. Gila nggak tuh? Ya itulah kalau makanya ya banyak menggunakan atas nama agama. Tapi salah gitu ya dalam mengeterapkannya. Sehingga saya ini cucu kiai dibilang menyebarkan paham komunis. Gue udah sakit di negara ini, itu kan. Jadi gitulah kira-kira ya. Saya nggak boleh lagi sejak itu. Saya coba sekali lagi. Mau bikin film namanya The Last Dance. Makanya jangan pakai last dance semuanya nggak jadi semua. Waktu last dance itu bukan dibredel karena politik, karena ekonomi. Yang membiayain itu tadinya kan ngomong gede nih anaknya, 10 miliar. Oke deh, kalau 10 miliar oke saya buat satu lah. Begitu 2 minggu mau syuting, dia datang, ini maaf Pak Eros, saya punya hanya 1 miliar. 10 sama 1 kan bedanya 9. Ya itulah, saya udah males udah. Ya begitulah kira-kira. Siapa ya? Belum ada tantangan. Gini dong ya. Kalau kamu nanya kan, kenapa bikin film? Gini dong. Bikin film tuh banyak, buat apa saya bikin lagi? Bikin musik banyak kan? Ngapain saya bikin lagi? Call sign saya itu satu. Saya membuat sesuatu. Jadi membuat film nggak jadi sesuatu ngapain? Membuat musik nggak jadi sesuatu ya ngapain gitu kan? Orang film banyak kok ya. Tuh film genderuwo sekarang tuh banyak tuh ya. Terus saya harus bikin itu, nggak jadi sesuatu kan ngapain? Nah waktu saya bikin film, saya diniat harus jadi sesuatu. Nah, alhamdulillah waktu saya bikin Cunyadin gitu kan. Makanya mungkin kalau soal apa ya, sembahyang apa segala itu mungkin saya kurang jago seperti kamu lah ya. Tapi setiap saya bikin apa-apa itu saya minta sama yang di atas. Jadi saya nggak pernah merasa itu karya saya gitu. Saya selalu bilang pakai bahasa Jawa ya, God use me gitu. Tuhan pakailah saya gitu. Pakailah mencapai sesuatu yang baik, yang terindah yang pernah kamu berikan kepada siapapun gitu. Jadi kenapa waktu ribut-ribut soal hak cipta segala aku diam aja gitu. Saya tuh banyak kok karya-karya saya dicolok gitu ya. Saya diamin aja gitu, bisa mau ngapain. Karena saya anggap kalau setiap karya saya disenengin orang aja, membuat orang lebih baik hidupnya, udah seneng gitu ya. Itu bayaran yang terindah buat saya gitu. Jadi kalau merasa saya nanti, wah ini karya saya, yang di atas bilang bener nih Ros, gua nggak kasih lagi loh ya. Itu ya ketakutan saya. Makanya saya buat aja. Dan karena saya nggak merasa itu masa seorang Eros Djarot. Kamu kan kenal aku dari SMA, ya tiba-tiba bisa mengering sudah bunga di pelukan, buset, puitis banget. Dari mana? Eros Djarot saya nggak tahu. Siapa tahu dia bisikin saya. This is the whisper of God, gitu loh. Jadi orang kalau nggak percaya sama itu susah ya. Ini musikus, komposer yang saya tahu nggak bisa main alat musik dulunya. Loh ya nggak penting. Nah, kan banyak orang bisa musik ngapain? Yang jarang itu ide. Nah itu dia. Mahal. Ide lebih penting, mahal dong ya. Jadi saya berkonsentrasi ide. Dan saya juga nggak pernah bilang saya musisi gitu kan. Ya nggak pantas lah orang main musik aja nggak gablek gitu ya. Cuman saya bilang I'm a dreamer, yes I'm a dreamer gitu kan. Kalau ya saya alatnya, ini namanya kan Mustad Afin gitu. Nah bagaimana saya yang miskin ini kan mintanya kepada siapa kan di atas kan.
Nah kadang-kadang orang nggak percaya nih, yang pada sembahyangnya pasti hebat-hebat itu Jumatan tuh penuh sekarang, korupsinya alhamdulillah menambah penuh juga kan. Ini jadi ada yang namanya kekosongan yang luar biasa ya. Nah dengan kesederhanaan saya, makanya saya nggak berani bilang wah saya pembuat film Cut Nyak-Dien. Enggak, karena apa? Karena saya cuma digunakan aja. Karena sebelum saya bikin apa-apa, saya minta kok. Saya minta. Ini beneran, minta jangan bohong-bohongan ya. Jadi kalau ada orang yang doa, ngapain pakai 1000 kali baca doa? Sekali asal mantep aja ya. Pasti diinikan, gitu. Kabulkan. Iya, ini kan masa pakai kalkulator. Sama Tuhan, jangan mainan angka lah gitu ya. Jangan sifatnya itu tawar-menawar ya. Saya pasrah sepenuhnya dan ternyata jadi kok. Cut Nyak-Dien, waktu saya bikin Cut Nyak-Dien, semua orang pada ngeledekin saya. Gue nggak pernah bikin film, tiba-tiba bikin kolosal gitu kan. Wah, udah semua dicelak begini begitu. Tapi satu, karena aku mintanya tulus gitu ya. Jadi saya langsung kok minta tuh langsung. Kalau nggak dikasih, nah mikir kenapa nggak dikasih. Yang istimewa itu waktu abang sudah ada teknologi waktu itu ya. Waktu anak saya pertama tuh. Waktu saya pakai apa itu yang diperiksa-periksa gitu ya. Perutnya seperti istri saya gitu kan. Saya waktu keluar dibilang sama dokternya, wah congratulations, your girls is fine. Your girls. Jawa geblek kan gue kan. Pengennya laki-laki dong anak pertama ya. Langsung saya bilang sama Dede, jangan periksa lagi. Kenapa? Pokoknya nggak boleh periksa lagi. Nah di situ tiap malam pas gue sambil jagain dia, gue pelus-pelus Tuhan laki-laki dong, laki-laki. Minta. Gue kalau minta enggak gitu enggak. Gue minta aja. Kan banyak tuh yang sampai keringetan gue lihat buset itu ya. Nah, kalau minta aja. Dan waktu lahir laki-laki bos. Coba. Banyak aku bikin partai. Orang bikin partai semua miliaran kan? Iya. Alhamdulillah gue cuma 75 juta bos. 75 juta. Jadi. Begitu juga kayak lagu gitu sama kan? Kayak lagu Badai Pasti Berlalu. Waktu umur saya masih 26 ya. Iya. Gimana caranya bikin film juga nggak tahu gitu kan. Kayak apa waktu pertama kali suruh bikin Kawin Lari itu ya, saya bikin. Asal minta pasti dikasih. Jadi gue minta beneran. Nah kan lo yang ngajarin gue selalu. Dia antara teman-teman dia yang paling alim dulu udah. Lo beneran kan, beneran. Ini bukan saya promosiin temen ya. Tapi yang nggak salah di sini kan kamu dewan pengawas ya. Udah bener nih yayasan ini. Dia pas nih orang yang buat yang kayak dia ini pasti. Sekarang kita mau nanya yang soal yang agak serius. Oh tadi nggak serius? Nggak, itu awalan. Yeah. Kan bangsa Indonesia dikenal ini sebagai bangsa yang bermartabat. Dulu-dulu kita kenal itu. Kalau menurut Eros nih, indikatornya apa untuk menjadi bangsa yang bermartabat? Gini deh, orang yang mengetahui siapa dirinya, itu pertama dulu ya. Jadi bangsa yang tidak tahu ya asal muasal dan siapa dirinya, itu bangsa yang tersesat menurut aku ya. Nah, saya khawatir ini para pemimpin kita nih nggak tahu Indonesia itu apa, ya. Adab itu apa nggak tahu. Sejarah itu juga mungkin saya juga sanksi itu ya. 10 tahun terakhir ini ya saya nggak mau memojokkan seseorang lah ya, tapi saya hanya dari data aja. Makanya kalau orang-orang mempersoalkan masalah korupsinya, ini saya nggak itu. Tapi yang paling penting adalah satu, peradaban kita sebagai bangsa sudah dirusak gitu ya. Asal muasal kita aja nggak tahu kok. Lihat anak-anak kita sekarang ya, nggak jelas tuh. Ini anak Indonesia kayak begini gitu kan. Dibilang barat tapi kok goblok gitu ya. Kok masih tradisional banget cara berpikirnya.
mau ikut apa lagi? Yang katanya negara yang sangat islami kelakuannya Dajjal. Nah ini yang menurut saya hal yang perlu kita renungkan bersama gitu ya. Tanpa memojokkan siapapun lah ya. Tapi harus kita akui bahwa negara kita itu sedang dalam satu hal yang sangat serius ya. Satu yang menurut saya mundurnya peradaban sebagai manusia ya. Yang seharusnya Cina itu kan baru bangkit ya. Nah kita ini kan udah 80 tahun. Kalau ukuran udah kakek dong ya. Masa masih kayak anak-anak. Ya kan? Kita lihatlah, gini paling gampang kok. Kita lihat tiap perdebatan di TV ya. Ya kan? Iya. Kan itu memalukan sekali ya. Sampai kayak begitu yang katanya perdebatan adalah, saya nggak mau sebut televisinya ya. Kok kayak adu jangkrik gitu ya. Dan sangat tidak beradab gitu menurut saya. Nah gambarannya di bahwa kita itu dalam satu krisis kebudayaan ya. Yang terutama juga krisis moral, gitu. Moral kebangsaan ya. Sama sekali nggak ada. Jadi itu yang ancaman yang terbesar. Bahwa masalah ekonomi masih bisa lah kita perbaiki bersama. Tapi kalau udah yang hancur kebudayaan, peradaban, waduh. Berat. Itu yang sangat luar biasa sebetulnya. Tapi kalau TV kan acara seperti itu kan targetnya rating biasanya kan. Nah makanya sudah kalau mau kejar rating jangan pakai ini suara rakyat apa suara siapa. Jangan aja suara televisi aja gitu kan. Karena apa? Kita tuh sekarang nggak tahu tuh kebenaran tuh apa, nggak tahu. Yang benar siapa? Banyak buzzer gitu kan. Sekarang kebenaran tuh bisa jadi ketidakbenaran. Ketidakbenaran menjadi kebenaran. Hanya diolah secara baik oleh para buzzer ini. Jadi negeri ini sebenarnya sedang dijajah. Colonized by ya. Those who has money, yang punya uang dan punya yang menguasai media. Dan mereka yang bisa menyuguhkan konten-konten yang gila-gilaan itu. Sehingga memang saya nggak tahu lah ya. Kita berharapkan pergantian presiden, saya gitu, membawa perubahan. Perubahan itu ada dua kan, perubahan ke arah lebih baik atau ke arah yang tidak baik. Nah saya khawatir nih kok rasa-rasanya kita masih perlukan lagi ya satu langkah yang harus kita pikirkan bersama gitu kan. Bahwasanya mungkin Pak Prabowo ini perlu kita bantu lah ya. Perlu dibantu untuk lebih, kasihan kalau enggak. Kenapa? Karena orang bilang omong-omong aja jadinya kan. Kalau dia bicara soal saya akan kejar koruptor sampai ke Antartika, nggak usah jauh-jauh Pak, gitu kan. Di kantor sampean aja dulu lah, tuh banyak tuh ya. Tinggal nangkepin kok tinggal gitu ya. Kok jauh-jauh ke Antartika gitu kan. Nah ini kan jadi ledekan teman-teman. Contohnya pengangguran sekarang sudah turun. Wah lah, kasihan kita kan itu kan. Ini siapa sebetulnya kan. Jadi ya the function of the fungsi dari seorang kepala negara itu mau direduksi oleh masukan-masukan yang nggak benar. Jadi gitu dong, ya nggak? Sekarang lagi sibuk bikin buku biografi seperti yang kita lihat di sini, dan Eros Jarot Apa Kata Sahabat. Ini targetnya apa tuh? Menyusun buku biografi setelah 75 tahun. Gini. Saya sebenarnya nggak mau. Ya, saya waktu perjanjiannya kan sama Cak Anies kan. Waktu saya bilang ya udah kalau bikin oke deh, mulai dari KLB aja. KLB PDIP itu yang tahun 93 ke sini. Dia bilang, waduh Mas, kalau itu masalah politik aja bosen Mas gitu kan. Orang kan ingin tahu siapa sampean itu sih gitu kan. Kan sampean orang unik juga gitu. Waduh, aku bilang kurang ajar juga Orang unik. Ya udah aku diam. Oke, saya kasih waktu aku seminggu. Mau nggak aku? Saya renungkan gimana. Saya ngomong sama istri saya juga. Ya mungkin ya udahlah. Oke. Jadi sejak saya umur 9 tahun, gila kan? Saya ceritakan. Kenapa ini buat saya penting dan saya mau? Karena mungkin ada hal-hal ya. Karena sebenarnya kalau yang banyak hal yang saya kerjakan
yang nggak masuk akal lah gitu ya. Contohnya gimana waktu saya mendampingi Mbak Mega, saya tinggal di rumah Bufat, itu kan rumah bunga. Saya seperti keluarga di Bung Karno, tapi bersahabat dengan anaknya Pak Harto dan keluarga Pak Harto. Itu aja dia jadi masalah gitu sama orang-orang. Kenapa sih? Kita kan boleh berbeda soal politik, tapi perkawanan kan nggak boleh dong ya. Nah itu banyak hal. Gimana dulu saya ini kan orang yang cukup bandel lah, kritik Pak Harto, tapi saya dekat sama Pak Benny Murdani gitu kan, sampai akhirnya sering dituduh wah orangnya Benny Murdani. Sesempit itulah orang melihat ya. Sementara banyak hal yang saya lihat, maaf ya, para pemimpin kita kok senang bohong sih gitu loh, tidak mengatakan apa yang sebenarnya. Saya tulis di biografi saya minta maaf aja ya. Cuman memang ada hal-hal yang saya tidak mungkin lah katakan semuanya. Yang bersifat personal, ya banyak lah yang saya catat itu ya. Saya tahu tuh orang yang dilulukan tuh, aduh kelakuannya nol gitu ya. Tapi itu saya nggak akan. Hanya masalah kebijakan dan sikap hidup dia sebagai pemimpin. Tapi bukan yang minus-minus lah ya. Contohnya ada A, B, C, D yang tidak layak dibicarakan, pasti nggak mau. Tapi ini penting karena buat generasi, contohnya nih ya mungkin belum tahu lah, kau pendiri PDIP ya. Saya lihat bagaimana orang-orang ini, bertingkahnya kayak apa gitu, seolah-olah orang-orang paling tahu kerakyatan aja gitu ya. Padahal saya tuh sederhana aja kok ya. Kalau orang begitu dari kebijakan politik aja dong dinilai ya. Kalau pro rakyat, kebijakan politiknya tidak mungkin ya. Lahir ombudsman lah gitu ya, undang-undang gitu, undang-undang tentang perindustrian seperti itu, pertambangan seperti itu. Ini apa, mau kemana gitu loh. Karena begitu itu dalam pikiran saya. Pesan utamanya apa dari biografi itu? Untuk pesan utama biografi dan buku yang satu lagi, apa kata sahabat ini untuk pembaca nanti, apa untuk generasi yang akan datang? Ya gini aja lah, agar kalian tahu. Contohnya saya kan dianggap orang bilang playboy gitu ya. Nanti baca buku ini, betapa kampungannya gitu. Ya lo juga gitu kan. Kita ini berdua sampai umur berapa kita ya? Dong ya, 19 ya. Megang cewek aja takut kok. Tanya ini orangnya di depan saya. Gitu. Jadi hal seperti itu ya. Contohnya juga bagaimana perjuangan pada saat membangun demokrasi gitu ya. Bagaimana membangun partai segala begitu. Ini perlu diketahui bahwa tidak mudah ya, tidak begitu saja gitu kan. Sekarang ini kan banyak, waduh ini baru kemarin sore aja udah buset itu udah ngerasanya paling tahu Indonesia lah, tahu rakyat lah ya, dan sok sebagai pejuang kerakyatan. Kalau saya bilang, makanya tolong baca buku ini deh gitu ya, supaya paling enggak untuk sampai ke sana itu kan ada perjalanan panjang. Kalau sekarang proses tidak dihargai, nah makanya itu kalau tidak punya peradaban, makanya proses itu nggak penting. Padahal proses itu penting, sehingga anak-anak kita kan semuanya generasi instan ya. Sekali ini jadi, baru masuk udah pengen top, maksudnya apa? Jatuhnya KPK gitu kan. Karena banyak hal-hal yang memang sebetulnya belum waktunya, ya kan. Ini juga SMA-nya nggak jelas, tiba-tiba jadi wapres itu kan. Kan gimana sih gitu? Masa nggak ada rasa gelisah gitu ya? Baru kemarin sore itu menjadi ketua umum partai. Ini kan penghinaan, yang namanya peradaban itu dihina habis-habisan ya. Nah ini jadi apa? Kalau saya ngomong gini, wah Mas Eros kok kenapa sentimen sama Jokowi? Apa urusan saya sentimen sama dia gitu? Kenal enggak? Ya kenal sih kenal ya. Saya malah bantu dia kok gitu ya. Tapi bahwasanya tell the truth gitu loh. Katakan apa yang kan lo juga yang ngajarin gue kan. Suruh lu lu ingat lo kan dikit-dikit lu baca dulu kan. Ini menurut ayat begini ya gue dengerin aja. Tapi satu dong, yang lo omongin gue jalanin. Nah lo yang ngomong kadang-kadang takut-takut untuk jalanin, itu aja. Perbedaan itu sedikit tipis. Beda bidang.
Lo di sana, gue dulu di bank. Ini dalam perjalanan hidup ya, di seni, di budaya, di politik, ada momen-momen yang mengguncangkan perasaan Anda nggak? Apakah bangsa ini sudah kehilangan arah? Apakah bangsa ini sudah martabatnya sudah mulai kendur? Ini mungkin apa ya? Saya itu sejak SMP. Saya dulu ketua GSNI ya. Saya dulu pengagum Bung Karno gitu ya. Ajaran-ajarannya luar biasa. Saya tidak bilang bahwa dia manusia sempurna ya. Soal kawin-kawin itu saya nggak mau ikut dia lah ya toh. Tapi soal pemikiran saya rasa dia luar biasa. Bahwa dia sebagai bapak pun masih saya pertanyakan apa saya harus ikut cara dia. Tapi soal pemikiran saya harus katakan bahwa dia benar gitu ya. Nah, saya ikuti garis itu, ya. Yang saya sangat kecewa, gitu kan. Yang pertama sekali agak shock, gitu ya. Ini orang yang pada ngusung-ngusung gambarnya di terus-terusan ini, gitu. Ngerti nggak sih, gitu loh. Apa sih yang di dalam pikiran dia, ya kan? Kalau hafal mereka mungkin ya, hafal. Menurut Manipul Usdek, hafal tuh pada tuh. The new emerging forces, apa untuk menciptakan dunia baru, pidato Bung Karno di PBB, apa gitu. Yang saya tanyakan substansinya apa sih gitu loh ya. Itu yang saya nggak lihat. Itu kalau mau tanya ya kekecewaan saya paling mendasar tuh itu. Lah kalau kalian aja nggak tahu gimana orang lain. Makanya kenapa Marxisme itu nggak pernah berkembang. Ini kalau mau jawab kan kamu nanya kan, aku cuma jawab loh ini. Iya. Satu, kenapa kegagalan itu terjadi? Ya, karena apa? Karena mereka ternyata satu, pengagum dan penjual Bung Karno hanya dua. Pengagum dan penjual Bung Karno yang ada itu. Tapi yang memahami ajaran saya rasa kok ada tapi mungkin terlalu sedikit, gitu ya. Makanya dalam merumuskan ajaran itu gini, jangan sampai salah. Seolah-olah ajaran Bung Karno namanya Marxisme ya. Itu hanya orang Banteng aja yang punya orang Banteng kan begitu kan. Sampai sekarang begitu. Padahal kalau perlu PKB, kalau perlu PKS malah ambil ajaran itu nggak apa-apa kok. Kenapa? Substansinya itu menurut saya sangat indah ya. Seperti ya ini gue belajar dari lu juga nih ya. Lagi. Kan bayangkan ya dalam satu situasi di mana perbudakan masih begitu dahsyat ya. Nabi Muhammad minta seorang Bilal itu memanggil umat itu sembahyang. Seorang budak loh yang minta itu ya. Ini kan harus dipahami kenapa Bung Karno tentang Marxisme itu. Seorang Marhen itu ya, dijadikan simbol itu. Kalau saya merumuskan Marxisme itu, biar teman-teman yang biasanya di kalangan agama ini kan sering salah paham deh ya. Komunisme lagi, ya Tuhan gitu kan. Saya bilang nih, saya bisa pertanggungjawabkan, saya pernah berdebatkan dengan Mas Guntur ya, putranya Bung Karno yang paling tua. Saya bilang, Mas, kalau saya tidak mau merumuskan, tapi menurut saya substansinya ajaran Bung Karno bertumpu di tiga kata yang sama. Ini yang harus dipahami. Kemerdekaan, merdeka, dan memerdekakan. Semua ajaran Bung Karno itu hanya itu kok tiga itu. Bagaimana apa itu kemerdekaan? Bagaimana kau harus bisa hidup merdeka? Kalau sudah merdeka, kemerdekaan dan merdeka, kamu harus dong memerdekakan yang masih terjajah. Kan itu substansinya ajaran Bung Karno. Tapi kalau kemudian diudak-udak sekian rupa ya, dengan pendekatan politis yang tendensius gitu kan, jadi beda semua. Dan juga ajaran ini kenapa sih kalau cuma diambil salah satu partai aja sekarang ya, walaupun saya mendirikan, tidak boleh itu sebetulnya. Makanya kenapa Marxisme mandek dan dianggap itu punya orang Banteng, malah dibilang berbau komunis gitu ya. Ya karena tidak ada yang menerjemahkan. Saya sebagai orang yang memberanikan diri ya mewakili pemikiran Bung Karno dan saya bertanggungjawabkan. Bolehlah selalu seluruh kader PDIP di depan saya, ayo kita debat. Itu yang kepercayaan saya yakini.
bahwa mulianya ajaran Bung Karno itu tadi pembebasan ya, ini kan ajaran pembebasan. Tapi kalau kemudian ya hanya buat pemilu saja ya terlalu merendahkan ajaran itulah atau Bung Karno itu. Eros kan pernah ikut lihat kondisi gerakan filantropis di sini Yayasan Mustadafin, pernah ikut ke desa percontohan kami di Tegal Angus ya. Ya. Kalau menurut Eros ini wajah ideal dari gerakan filantropis itu bagaimana sih? Gini lah, sebetulnya everybody ya, semua orang tuh bisa kok ya melakukan itu. Jadi tidak harus kaya dulu kan, kaya itu kan relatif ya. Jadi sebetulnya maknanya yang lebih penting ya, dan substansi dari pengertian filantropis itu jiwa kan, jiwa yang rela memberi, rela memberikan yang terbaik untuk mereka yang belum baik hidupnya gitu kan. Nah, saya sukanya di yayasan ini gitu ya. Saya kan pernah juga ikut yang kita kemana tuh ya? Tegal Angus, desa Tegal Angus. Iya. Satu hal memang nggak perlu cari nama kok gitu. Nama itu harus kalau pakai istilah lu lillahi ta'ala aja ya toh. Kenapa setiap orang tuh dipotret-potret biar masukin koran? Emang perlu diketahui orang gitu kan? Nah justru sekarang kita bukan hanya gerakan memberi pemahaman bahwa ulurkanlah tanganmu gitu, itu lebih penting menurut saya ya. Jadi mungkin yang akan lebih yayasan ini akan lebih banyak manfaatnya gitu. Kalau bisa menularkan rasa itu, yang mati kan rasa itu. Ya kalau nanti kalian cuma ngambilin duit dari orang kaya itu ya, nggak akan ada perubahan. Tapi kalau Yayasan Afin itu bisa memberikan pencerahan sehingga orang tergugah untuk memberi. Kan pemberi itu tidak harus 1 juta, tidak harus 1 miliar, bisa 10.000 juga bisa, itu kan. Nah hal ini yang perlu edukasi ya. Iya motivasi. Jadi bagaimana gerakan yang namanya infak itu ya dijalankan secara ikhlas. Itu kan yang sebutnya kesadaran yang gimana sih? Tanpa harus disuruh gitu ya. Kamu dapat uang 100.000 hari ini. Ini yang 10.000 pasti bukan punya saya nih, atau yang 20.000. Ya sudah berikan gitu loh. Nah, itu kesadaran yang terbangun, kalau itu sampai terbangun, luar biasa itu ya. Nah, yayasan ini akan jauh lebih berguna buat bangsa ini kalau bisa membangunkan semangat itu, kesadaran itu. Ya. Tapi bahwa saja sekarang yang kalian lakukan ini, semampu kalian hari ini, ya ini aja udah sangat bagus menurut saya. Udah bagus ya, ada orang yang mau lagi kan. Lo kan dibayar juga di sini kan ya. Waktu habis gitu kan. Kalau untuk ukuran orang-orang sekarang ini udah orang goblok gitu kan. Lo ya. Karena nggak dibayar, ya mau gitu kan. Kan kalau ukuran-ukuran para toke itu kan begitu ya. Jadi maksud saya, ayolah gitu. Saya juga mencoba ya. Makanya perjuangan lewat jalur kebudayaan itu sebetulnya satu pencerahan ya. Bagaimana kita mencerahkan orang gitu kan. Nggak usah lah mengharapkan bintang Mahaputra gitu suruh disematkan. Nggak penting itu nggak penting itu. Itu semua udahlah itu al-syaitonir rajim itu kan ya. Nggak penting. Karena orang mengejar sana kan. Enggak lah. Yang perlu kita cari itu bintang Mahaputra dari yang sono tuh ya. Itu yang penting menurut saya ya. Makanya dong terusin aja, cuman kampanyein lah untuk menjadarkan kebangkitan pencerahan itu. Ya jangan sampai orang beramal sesaat atau menyerahkan sesuatu sesaat gitu, tapi dia harus kontinuitas yang terjaga. Ya itu kesadaran kok. Kayak contohnya keluarga aku, biar ya kita terbatas lah ekonominya ya. Kasih banyu, terus setiap Jumat dia kasih makanan gratis gitu ya. Ya semampu itu, ya nggak apa-apa. Anak perempuan juga kalau ngasih gitu juga, kalau ulang tahun dia pergi ke panti-panti asuhan itu kan. Jadi kalau semua gerakan itu ya, kalau menurut saya baru yang namanya Islam dimuliakan itu. Tapi kalau ribut aja terus gitu ya,
Yang satu, kalau lu Kristen lu pasti masuk neraka. Ya Tuhan. Emangnya dia agen agen perjalanan ke surga kali ya. Apa yang dalam pemikiran Eros ini ada gagasan strategis nggak untuk ke depan supaya bangsa ini lebih baik? Solusinya kira-kira gimana? Ya memang satu ya, memang dia paternalistik itu penting ya. Makanya seorang presiden itu sangat penting. Sama juga seorang kiai atau yang pengasuh pondokan tuh, itu kan presiden kecil-kecilan. Kalau mereka berkualitas, pasti menurunkan murid-muridnya berkualitas. Kalau presidennya berkualitas, pasti menurunkan menteri-menterinya, gubernur-gubernurnya, bupati-bupatinya, lurah-lurahnya, sampai rakyatnya, kan itu. Jadi memang sekarang ini kan krisis kepemimpinan. Itu yang sedang saya rasakan sebagai bangsa. Tidak ada percontohan. Ya, kita mencontoh kemana? Coba deh. Contohlah siapa gitu. Menteri ini kan harusnya dicontohkan. Gitu. Nggak tahunya kok gitu. Ya kan? Contohnya ada juga seorang presiden atau mantan presiden. Kok begini ya? Jadi kehilangan figur percontohan di Republik ini. Teladan ya. Makanya keteladanan itu menjadi program utama yang seharusnya kita lakukan. Yang civil society lakukan jangan hanya melulu masalah politik dong ya. Masalah kebudayaan itu kan penting. Dimana kita berikan contoh lah. Saya juga gak bisa kan bilang ke anak saya, jangan begini, jangan begitu. Tapi saya sendiri melakukan hal itu. Alhamdulillah anak saya, si Banyu itu orang paling dekat sama Mbak Mega, paling dekat lah. Sekarang ini ya, saya rasa seluruh Indonesia yang paling dekat ya mungkin dia lah, salah satunya ya. Nggak punya apa-apa dia. Saya bilang, saya bangga Nyuk gitu kan. Kamu kira Bapak suka ya kalau ngeliat kamu naik Mercy tapi nggak jelas tuh Mercy-nya dari mana gitu kan. Kamu tinggal di Menteng, yang Mentereng tapi nggak tahu dari mana. Saya lebih senang ya udah, kamu sekarang punya mobil cuma satu gitu ya. Istri cuma satu gitu kan, terus nggak punya rumah juga yang gimana gitu. Saya lebih bangga itu. Nah, hal-hal seperti itu yang harusnya ditanamkan. Jangan anak kita dipaksa untuk sukses. Kalau punya dia lagi gimana sih, kita aja bilang nggak sukses itu ya. Jadi tolonglah kita sebagai orang tua ini sudah meredefinisi tentang apa itu sukses. Itu tugas-tugas dari seorang budayawan seperti itu ya. Coba definisikan lagi sukses. Sehingga nanti anak-anakmu ukuran suksesnya juga tertanam dirinya. Karena dia kan ingin menunjukkan kata sukses itu jadi obsesi anak-anak ya. Untuk menunjukkan kata sukses dalam konteks kehidupan dia. Itu kan penting sekarang ya. Nah kalau kita diberikan arahan dan pijakan, nanti ya seperti itu. Contohnya banyak kok teman saya kurang apa, si Noel segala itu kan kasihan dia. Karena apa? Dia salah memahami pengertian sukses itu. Akhirnya ya ala KPK. Begitu. Yang lain nih. Boleh jawab, boleh enggak? Oke. Anda kan seniman, orang bilang ya. Budayawan, politisi dan lain-lain. Itu kan dibandingkan Dewi, penghasilan kan beda. Ya, mungkin dia lebih besar dibandingin Eros gitu kan. Nah, bagaimana mengelola kerukunan ini yang sudah berlangsung 40 tahun? Ya, karena pertanyaan kamu aja mengandung ketidakpahaman tuh ya. Loh, kalau orang udah sama-sama gitu ya, apa sih? Lo waktu kawin kan pernah bilang, ya, baik dan buruknya gitu kan. Nah, kata-kata itu saya pelajari. Jadi, kalau istri saya lebih besar gaji, kenapa? Kan lebih enak saya gitu kan. Nggak pusing gitu. Kalau menurut saya, yang paling penting satu gitu. Makanya saya jarang bilang, I love you gitu. Love kan be change, ya apa-apa. Cinta itu bisa tumbuh dan mati setiap saat tuh kan. Dan datang lagi. Tapi saling membutuhkan itu susah. Saya membutuhkan istri saya. I need her gitu kan. Nah, dengan
perasaan membutuhkan itulah saya bangun rumah tangga ya. Sehingga apa? Saya sih nggak pernah kok, percaya apa nggak Dung ya? Saya udah berapa tahun ya? Dari tahun 78 sampai sekarang berapa lama juga ya? Dulu 47 tahun ya. Saya nggak pernah ribut. Hanya sekali yang pernah ribut itu ya. Sekali cuma. Kenapa bisa begitu? Orang-orang kan nanya ya. Ya buat apa coba deh? Kita sekolah jauh-jauh, nggak bisa menyelesaikan masalah yang sangat sederhana, kesalahpahaman dan segala macam itu. So, jadi sebetulnya apa ya? Hanya manusia yang terbelakang aja ya, yang ribut tuh menurut saya. Apalagi ribut sama istri sendiri gitu kan, aneh gitu ya. Kalau ribut tetangga masih bisa dimengerti ya, tapi sama istri sendiri ribut tuh nggak ngerti aku. Kok sama istri sendiri ribut, kenapa ya gitu kan? Artinya apa sih? Karena saya contohnya apa ya? Dan satu lagi ya, dia nggak pernah tuh nanya tuh mau kemana, sama siapa, jam berapa pulang, nggak pernah. Jadi saya juga gitu, dia mau pergi kemana, kayak sekarang ini dia lagi di Eropa, ya udah aja. Saya baru tahu juga 2 hari sebelum dia berangkat kok ya pergi aja gitu. Tapi apa yang namanya trust, percaya gitu ya, bahwa saya juga boleh kok dia mau pergi, silakan. Tapi saya yakin dia membutuhkan saya dan dia tahu saya membutuhkan dia. Makanya pendekatan reciprok itu saling mendukung itu sangat penting. Jadi nggak ada tuh persoalan duit, persoalan itu nggak pernah tuh kita ribut soal duit, soal apa tuh nggak pernah ribut gitu ya. Makanya saya anjurkan kepada lebih baik jangan kawin ya, lebih bebas. Kalau sudah nikah ya sudahlah gitu. Makanya saya paling nggak ngerti kok cerai ya, karena saya anak perceraian. Sehingga saya selalu mengutuk ya bahwa perceraian itu satu peradaban yang paling rendah gitu ya. Dan buat saya nggak ngerti gitu. Saya sejak umur 9 tahun saya nggak ngerti apa tuh ibu tuh ya kan. Jadi saya nggak punya. Jadi makanya saya nggak mau anak-anak saya merasakan itu gitu. Yang salah satunya. Perceraian paling dibenci Allah gitu kan. Dan saya kira harus bisa mengendalikan ego masing-masing dua individu yang berbeda kali ya. Ya itu kata-kata keren lah ya. Iya. Yang gampangnya sih pokoknya udahlah. Sekarang use your brain. Udah. Sekarang ini dong ya, kita ini dididik ya kan. Pendidikan itu kan sebetulnya apa sih? Hanya mencari ya, cara kan untuk menyelesaikan masalah, itu pendidikan ya. Dan menghadapi masalah. Kalau kita sudah dididik, nggak bisa menghadapi itu ya jangan bilang orang terdidik dong ya. Kalau orang nggak sekolah ribut itu saya bisa pahamin. Karena dia tahu metodenya untuk menyelesaikan. Lalu kita yang bersekolah gitu, siapa yang nggak tahu itu keterlaluan itu menurut saya ya. Jadi kayak contohnya, kan kita bisa bilang, apa sih susahnya setiap pagi kamu bilang gitu, thank you darling gitu kan. Apa sih susahnya gitu kan? Pokoknya dia ngasih sesuatu sama kita, thank you gitu kan. Kelihatannya kecil, tapi hal itu kan yang membuat kita selalu saling menghargai ya. Jadi setiap apa yang dia berikan ke saya selalu terima kasih gitu. Dan apa sih, saya tuh nggak ngerti tuh, ini banyak nih ibu-ibu nih yang denger omongan saya. Kalau pergi ke suaminya langsung telepon. Sampai ada tuh teman saya, setiap 15 menit lihat jam tangan. Jam berapa udah mau pulang. Bayangin tuh ibu, kasihan loh gitu. Yang kedua, saya pernah, waktu saya nggak semudah itu ya. 3 tahun pertama itu, aduh udahlah. Kan masih, banyak itu Jaya. Saya bilang sama dia, Del, kamu kalau saya membayangkan, saya pergi sekarang, lagi pelukan sama perempuan, dan kamu di sini. Bayangnya yang sakit saya lagi enak-enak di sana, kamu sakit di sini. Yang kedua, kamu bayangin begitu, di sananya saya lagi kerja betulan. Coba gimana? Coba kamu pikirkan itu. Gitu. Apa manfaatnya buat kamu? Mau waktu 3 tahun pertama dia saya masuk rumah sakit, ya karena kelakuan aku kan rada aneh gitu kan. Iya. Ya. Tapi dengan itu kan berproses ya. Tapi setelah tahu kuncinya, semua itu tergantung kunci. Orang katanya nyari kebahagiaan kok dicari, saya bilang gitu. Begitu kalau sampai seperti apa yang dikatakan, inilah kebahagiaan, kan selesai. Padahal kebahagiaan yang sesungguhnya itu masih ada di sana. Nah, tapi kalau lo punya kuncinya, kapan aja membuka kebahagiaan itu bisa kok.
Jadi aku bilang sama Dew, kuncinya apa kuncinya apa? Loh, ya kuncinya lah nggak harus tahu dong, ya toh. Kan gini, orang mengumpulkan kebahagiaan dulu ini. Ternyata waktu umur aku udah segini, ngelihat cucu aku tersenyum itu kebahagiaan. Nah loh, ya kan, ngelihat anak-anak aku sehat itu kebahagiaan. Nah, terus apa? Makanya nggak pernah ada tuh yang namanya Piala Citra, gue punya 7 loh, nggak pernah ada gue di rumah gue. Kenapa racun semua itu ya? Karena itu bukan hal yang kebahagiaan. Ya. Tapi yang bagian aku tuh hal-hal yang seperti itu. Itu banyak temen aku. Makanya doa aku kan, ya boleh nih, kita boleh kan sharing ya. Dulu waktu saya umur sampai 40, saya masih selalu Tuhan beri saya kekuatan, beri aku kesehatan, beri aku rezeki, ya yang melimpah, lahir batin, semuanya lahir batin gitu. Sudah begitu saya nginjak hampir ke 60, ada satu nih, kenapa teman-teman saya nih, dia diberi kekuatan, dia diberi kesehatan, dia diberi rezeki, kok masuk penjara? Kan nggak dimuliakan sama Tuhan dia kan? Aku tambahin satu, setiap mau tidur, setiap bangun tidur, setiap mau tidur, setiap bangun tidur. Itu kan, saya tambah satu kemuliaan. Jadi aku 4 itu selalu tiap hari gue bacain tuh ya. Karena apa? Kamu diberi 3, nggak dikasih yang 1 ini, masuk KPK bos, ya toh. Nah percuma kan, yang 3 ini nggak ada gunanya lagi. Nah sebab itulah makanya kalau menurut aku total surrender. Yang lu ajarin ke gue itu, iya karena abudu, iya karena stain. Nah, baru dipanggil Jokowi udah gemeter, ya. Berarti udah musrik gitu, sorry ya. Punya pakai bawa nih, dimarah-marahin, diancam sama nih para apa tuh, para coklat tidak apa, parcok gitu. Mau diginiin digituin, berarti kamu tidak yakin bahwa yang di atas lebih berkuasa gitu kan. Makanya aku bilang sama teman-teman santai aja lah, oke lah kalian boleh ngomong hayo ya udahlah terserah lu lah gitu ya, suka kalian gitu kan. Tapi saya cuma satu aja, saya perdalam betul tuh kata-kata. Iya karena amudu, iya karena saya hanya kepadamu aku bersembah, hanya kepadamu aku memintakan itu ya. Nah sekarang menyembah, ada saking sebelnya gue lihat ini orang kok kiblatnya kan ke sana, kok ke sini, kok ke Solo bos. Gue bilang, wah udah sakit nih, kalau nggak ke istana kan nggak bener dong ya. Jadi kalau kita mau menerjemahkan itu jangan tanggung-tanggung lah. Percuma panjang-panjang ayatnya gitu kan ya. Percuma gitu. Kadang-kadang ngantuk waktu itu ya. Kalau orang membaca doanya panjang banget, kasihan malaikat bos. Iya, nyatiknya panjang. Bisa salah ketik lagi ya kan. Panjangan ya kan. Nah, seperti sederhana inilah ya. Makanya kalau bagi saya satu. Kenapa waktu Mahfud juga nanya saya, kalau saya satu kepegangan saya tadi itu. Hanya dia yang bisa melindungi saya. Makanya orang bilang waktu zamannya Pak Harto ya, wah Mas Rogo berani. Bohong tuh, gue ini penakut banget. Saya takut sekali sama Pak Harto. Oh satu itu ya. Tapi saya lebih takut sama Tuhan. Nah jadi ya terpaksa ngelawan gitu loh. Sama aja sekarang ya. Wah katanya Jokowi ini sangat luar biasa gini-gini. Cuma pada takut tuh. Karena saya lebih takut sama Tuhan ya. Saya lawan aja santai-santai gitu. Tanpa dendam. Tanpa ingin jadi gantiin dia. Gak pengen juga. Namanya gue siapa kan itu ya. Nah hal seperti itu dong. Ini kan kita ngomong buat sharing gitu ya. Iya, ini yang mungkin pertanyaan terakhir nih. Mungkin untuk menghindari jangan sampai nggak memperoleh kemuliaan, Erosnya dari dulu yang saya tahu nggak pernah mau dikasih jabatan, menteri kayak komisaris utama, apapun jabatan-jabatan itu di pemerintahan itu nggak pernah mau. Apa karena untuk menjaga ini soal kemuliaan? Bukan gini. Saya itu kan diajarkan untuk yang namanya hidup itu hanya pilihan loh ya. Konsekuensi. Aku dulu mengemban ajaran Bung Karno yang aku pahamin. Kedua, yang lebih utama lagi ajaran kakek aku mengenai Islam apa atau le gitu kan. Nah, itu diajarkan ke saya
ya. Bagaimana kakek saya itu mengajarkan saya mencari Tuhan. Itu banyak orang-orang susah banget. Saya tuh sampai ke toilet aja suruh. Kau bisa nggak nyari toilet Tuhan di toilet? Bingung gitu kan. Ternyata ada juga hal sederhana gitu ya, diajarkan ke saya. Dan pada saat saya tidak bisa buang air 3 hari itu, waduh kelimpungan kayak apa. Begitu hari keempat, saya bisa buang air. Bilang, alhamdulillah. Mbak Tana, waktu kamu begitu, setelah kamu bisa itu, kamu apa? Apa yang kamu bilang? Ya saya ngucapin alhamdulillah. Nah itu. Nah gitu. Kau sudah menemukan itu. Bayangkan kalau kamu seminggu nggak dikasih, nggak bisa gitu, baru 3 hari udah kelimpungan. Nah, rasa syukur itulah yang membuat saya, contohnya, nyari Tuhan yuk, mana jajak jalan-jalan di stadion tuh ada Redosono di Jogja tuh ya, suruh buka sepatu, nyari Tuhan kok jalan, pusing anak kecil ya, bahasa Jawa, enaknya kalau gini enakan bahasa Jawa, bilang kamu udah kamu ketemuin dia. Di mana, Pak? Orang di lapangan gitu kan, bingung gitu kan. Ternyata setiap sentuhan, ya kaki kamu yang telanjang itu menyentuh embun pagi, apa yang kamu rasakan? Ternyata itu, ya kan luar biasa tuh kayak gitu. Nah saya itu diajarin pemahaman, ajaran tauhid itu yang seperti itu dari mbah saya. Contohnya kalau naik mangga gitu kan, tuh ada mangga jatuh, wah saya masalah udah lari tuh. Begitu mau ngambil, mbak saya blok, waduh ini pasti mbak. Nggak boleh. Yang sudah jatuh ke batu itu rezekinya bumi, gitu. Stres anak kecil gitu ini ya kan. Dah mau naik pohon nih, baru setengah matang diambil. Kamu itu kok keterlaluan. Mangga juga perlu kita kasih sampai kesempatan lebih jadi matang. Aku bilang sama mbah, kalau udah matang nanti makan codot. Ya itu rezekinya codot. Terus dia bilang, kamu mau bebas nggak ada larangan gini? Sebetulnya sih mau mbah. Ya udah kamu nanam sendiri. Karena saya yang nanam, saya yang bikin aturan gitu. Kalau kamu mau pakai aturan kamu sendiri, nanam boleh, gitu. Bertanamlah sendiri gitu. Jadi hal sederhana itu sebetulnya yang diperlukan orang-orang tua semuanya ya. Bukan ajaran yang kata Harvard gitu, kata Cambridge begini, tapi ada the biggest ya, more powerful Harvard adalah budaya nenek moyang kita sendiri yang banyak mengajarkan banyak hal ya. Itu yang sebetulnya ingin lewat ginian itu ya, termasuklah kita harus mulai berpikir gitu kan. Apa ya, gimana lah dong ya, susah aku ngomongin takut disalah pahamin ya. Kan menjadi Islam itu harus menjadi Arab, walaupun orang Arab gitu kan ya kan. Jadi gimana ya, kita kan masa identitas sebagai bangsa tiba-tiba jadi semuanya kok jadi aneh gitu. Saya tidak pernah lihat lagi sekarang keindahan yang namanya Eis Bandung gitu, Putri Solo, tuh orang pakai baju bodoh, hilang semuanya. Nah hal ini harus dipikirkan oleh para ulama kita ya. Apakah Islam mengajarkan peniadaan budaya lokal, ya kan? Nah ini tantangan intelektual Islam. Saya juga pengen tahu si Haidar Bagir nih, kalau kemudian Haidar, lo denger gua ya, ini kan, coba lo rumus ini gimana caranya ya, supaya still Indonesia ya, nggak usah takut, karena Tuhan kan segala bangsa ya. Jadi nggak perlu terlalu kita mengarap-arapkan diri gitu ya, sehingga malah nggak jelas gitu kan. Sementara yang lebih terpenting adalah dari mana, siapa kamu, dan mengapa kamu ada. Itu kan pertanyaan kebudayaan yang paling penting ya. Iya. Apa kamu, mengapa kamu ada, siapa kamu, dan untuk apa kamu ada, itu kan. Jadi kenapa nggak mau jadi pejabat? Ya satu, kalau tahu diri lah ya. Contohnya satu, karena aku dipesannya kan aku punya pegangan satu pesan loh ya. Saya waktu dipesan untuk damping Mbak Mega, ya. Saya tahu nih pas ada godaan macam-macam. Saya itu orang kedua di PDIP loh ya. Semua putusan pasti lewat Mbak Mega, pasti lewat saya gitu kan ya. Dan alhamdulillah saya terlepas dari itu. Kenapa? Karena saya matikan semua itu. Karena saya harus seperti ini
supaya satu hari bila diperlukan kesaksian masih ada yang bisa tampil gitu ya. Sorry, nggak semuanya kayak gitu loh. Gua kerja nggak pernah kok minta gituan gitu kan ya. Nah jadi hal seperti ini kan penting ke depan, mungkin sekarang belum terasa, tapi mungkin anak-anak saya paling enggak ya bisa saya berikan contoh yang konkret gitu kan. Jadi kayak contoh aja, saya jadi menteri, presidennya saya tahu dia si ini gitu, ya ini sih susah gue nanti dikit interupsi ya kan ya, kan nggak bisa orang kayak saya gitu kan, dikit interupsi gitu kan ya kayak gitu. Terus saya jadi komisaris yang saya nggak tahu bidangnya, bukan bidang saya, karena itu kan mencelakakan. Dan saya pertama kali waktu kita ambil taking over dari Pak Harto ya kekuasaan, tanya Mbak Mega lah ya, saya bilang Mbak, don't touch BUMN ya, bilang mas semuanya. Ini apa-apa dari zamannya Pak Harto, pesannya udah dahannya hilang semua, pohon-pohonnya. Sekarang batangnya juga diembat. Sekarang lagi akar-akarnya dicabut. Nah, kalau tidak ada orang yang mengingatkan itu, gitu. Orang itu sekarang kan saya tahu kartunya siapa tuh si menteri ini, kelakuannya kayak apa, saya ngerti semua kok. Kan saya banyak yang anak buah saya tuh disuruh jadi menteri semuanya. Saya tahu kelakuannya, kualitasnya kayak apa tahu. Masa saya merelakan ajaran bahasa yang begitu mulia untuk jabatan yang nggak jelas itu? Jadi saya memuliakan ajaran kakek saya, ajaran Islam yang saya pahami, ya, sehingga saya tidak menyesal dibilang miskin, dibilang bodoh, ya, nggak keren karena nggak jadi menteri gitu ya. ya itu kan maaf ya, itu sih apa sekarang apa cemen ya, itu salah cemen lah, itu tuh nggak penting itu. Tapi bagaimana saya bisa bangga terhadap diri saya karena saya bisa menjalankan amanah itu yang penting buat saya gitu. Oke, terima kasih Eros. Iya Ustadz. Para pemirsa Bincang Danam Ustadz Affin, mudah-mudahan apa yang disampaikan Eros Djarot ini bisa disimak dengan baik dan bisa menjadi pencerahan buat para pemirsa semua. Mudah-mudahan Eros tetap sehat, tetap semangat. Amin. Saya Abdullah Jufri, host dari Dana Ustadz Affin, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.